Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Herman, calon Guru Penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 24 Pesawaran. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terdapat pada modul 1.1a.8 koneksi antar materi. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kemudian selanjutnya, pendidikan dan pengajaran seringkali dipakai bersamaan, namun sebenarnya pengajaran itu adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran itu tidak lain pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pemikiran dari Ki Hajar Dewantara sangatlah luar biasa, terutama tentang pendidikan yang berpusat pada anak atau student center. Dan kita sebagai pendidik harus mengutamakan pendidikan sesuai kebutuhan peserta didik dengan metode dan media pembelajaran yang bervariatif, serta harus sesuai dengan minat dan bakat murid. Kemudian selanjutnya, setelah saya mempelajari modul 1.1, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya harus menyampaikan layanan materi tepat waktu sesuai tuntutan kurikulum dan siswa harus dapat memahami apa yang saya sampaikan. Kemudian semua siswa tentunya harus memahami kondisi keadaan guru. Saya melakukan pembelajaran hanya mentransfer ilmunya saja dan penilaian yang saya lakukan hanya dari sisi kognitif saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memahami bahwa saya harus merubah sikap agar saya bisa menjadi teladan bagi siswa. Jika guru ingin siswanya tertib dan disiplin, maka saya harus perlu merubah mindset saya untuk menjadi positif dalam memahami karakteristik siswa. Karena semua siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan kodrat alamnya. Dan saya menyadari bahwa selama ini pembelajaran yang saya lakukan kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek kognitif saja, tapi harus lebih mencakup keseluruhan mulai dari aspek sosial, budaya, afektif, psikomotor, dan spiritual. Dan saya harus melakukan pembelajaran dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian selanjutnya, apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Memahami sikap, tentunya saya harus memahami sikap dan karakter siswa serta membimbing siswa ke arah kodrat alam dan memberikan layanan pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman. Kemudian, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan gaya belajar yang mereka sukai serta memberikan kebebasan mereka dalam berinovasi dan berkreasi. Kemudian, saya membuat rancangan pembelajaran yang interaktif dan komunikatif sesuai dengan karakteristik siswa supaya pembelajaran yang saya berikan lebih ceria dan menyenangkan serta dapat menerapkan pembelajaran
abad 21, yaitu berpikir kritis, komunikatif, kreatif, dan kolaboratif, supaya anak-anak dapat kemerdekaan dalam belajar. Demikian pemaparan materi modul 1.1 koneksi antar materi. Semoga video ini dapat menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi